teknisian, para alumni, dan mungkin ada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir bersamaan dengan kami melalui live IG. Kurang lebih kita sudah mengadakan live IG hari ini yang ketiga. Kalau Bapak Ibu ataupun para resisian semuanya yang waktu dari kemarin-kemarin mungkin pernah ikut sesi live IG kita. Yang hari ini adalah sesi live IG yang ketiga. Bersama dengan saya ada narasumber yang kece-kece, yang keren. Mungkin yang kemarin sudah lihat brosurnya udah tahu nih kira-kira siapa ya narasumbernya ya. Nah, kali ini bersama dengan saya ada narasumber yaitu dari SD Regina Pacis Jakarta, Ibu Teresia Indradisanti atau yang akrab disapa dengan Ibu Riris, yaitu Kepala Sekolah SD Regina Pacis. Halo Bu Riris. Gimana kabarnya, sehat Bu? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya, amin. Kita harus sehat semuanya ya Bu ya. Sehat semua ya. Dan di belakang saya, kita lagi suasana Natal ya Bu ya. Ini karya dari siapa nih Bu yang di belakang nih? Bagus banget. Iya, terima kasih. Ini karya dari Bapak kita nih, Bapak Guru Agama SD Regina Pacis, yaitu Pak Dodi. Oh, Pak Dodi ya. Sendiri apa gimana Bu waktu itu ya? Ya, kalau biasanya kalau anak-anak bisa hadir ke sekolah dibantu anak-anak. Tapi saat ini ya Pak Dodi dibantu pegawai di sini, dibantu beberapa guru juga, tetapi lebih sering Pak Dodi sendiri karena ada yang belum selesai atau tanggung, jadi Pak Dodi sendiri yang langsung menyelesaikannya gitu Pak. Berarti di sini semuanya kreatif ya Bu ya? Kreatif. Terbukti Bapak Ibu. Kita lihat aja di belakang nih, bagus-bagus kan, ada gua Marianya. Pokoknya kece-kece. Nah, pada pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi kenal dari sekolah SD Regina Pacis Jakarta. Mungkin bagi para netizen semuanya yang dulu sekali atau para alumni ya mengenal SD Regina Pacis itu mungkin udah lama. Mungkin ada yang 10 tahunan yang lalu ya Bu ya, ada 11 tahun yang lalu. Terus mungkin belum sampai sekarang mungkin belum tahu nih update-nya SD Regina Pacis itu seperti apa. Apalagi terlebih kita tahu ya kita 9 bulan yang lalu tuh seluruh dunia itu terkena pandemi Covid, dan tidak hanya dari sektor-sektor misalnya perekonomian atau sektor yang lain ya, tapi sektor pendidikan itu juga sangat terkena imbasnya gitu. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini saya khusus mengundang Ibu Riris untuk ngobrol, bincang-bincang dengan kita, dan Bapak Ibu atau resisnya semuanya juga bisa mendengarkan mengenai update dari SD Regina Pacis nih. Mungkin ada alumni juga yang kangen SD Regina Pacis. Nah, saat ini waktunya untuk mengenal lebih dekat. Pertama-tama nih kita mungkin saya akan tanya ke Bu Riris ya, Bu, gimana sih Bu? Kita tahu pandemi tiba-tiba kita semua ya, mengenai kita semua. Pembelajaran gimana nih Bu selama kurang lebih 9 bulan ini Bu? Boleh ceritain mungkin Bu Riris? Ya, resisian dan Bapak Ibu semua, saya ingin menceritakan selama pandemi ini ya, yaitu waktu itu bulan Maret ya, awal pandemi ini. Iya, bulan Maret ya. Itu semuanya kita mengalami dan semuanya harus menyiapkan diri, siap tidak siap kita harus memberikan yang terbaik, khususnya dalam pembelajaran. Terus berlangsung sampai sekarang ya, Bapak Ibu dan resisian semua. Jadi di Regina Pacis Jakarta kami melaksanakan PJJ menggunakan Google Classroom, Miss Fani. Oh, Google Classroom ya. Jadi sejak bulan Maret sampai sekarang dan sampai akan nanti mengakhiri semester 2 nanti kami masih melakukan online learning seperti ini. Jadi PJJ seperti saat ini begitu. Nah, pastinya kebetulan sekali memang sebelum pandemi guru-guru itu dikenalkan dengan Google Classroom oleh pihak manajemen begitu. Nah, kemudian setelah berlanjut PJJ masih harus berlangsung, para guru mencari info sendiri,
membuka aplikasi macam-macam, lalu memperkaya diri sendiri dengan ilmu teknologi yang begitu canggih ya Kak Fani. Jadi semuanya itu kami siapkan demi berlangsungnya PJJ yang kami tetap mirip ya, atau kami usahakan sama dengan ketika anak-anak di sekolah gitu Kak Fani. Jadi kami belajar dari jam 8 meet-nya sampai jam 11 pagi gitu. Jam 8 sampai jam 11 pagi untuk semua kelas ya? Semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu diselingi istirahat 30 menit begitu. Dan semuanya pelajaran atau semua materi diungkapkan atau disampaikan melalui Google Classroom tersebut. Jadi Google Classroom ini ada Google Meet-nya juga ya Miss ya? Betul sekali ya. Anak-anak nanti ketemu dengan gurunya via Google Meet. Penugasan di Google Classroom ya Bu ya nanti. Oke. Jadi memang udah dipersiapkan sebenarnya sebelum adanya pandemi. Betul, karena waktu itu kami berpikir atau dari pihak manajemen ada program, nanti kelas 5 dan 6 ada program Google Classroom begitu, jadi bisa dicobakan karena kan kita ujiannya sudah ujian online ya untuk ujian sekolah dan seterusnya. Nah, jadi bisa kan seperti itu. Nah ternyata bukan hanya kelas 6 sekarang katanya, dari kelas 1 dipaksa oleh pandemi untuk bisa dikasih. Jadi untungnya kemarin tuh sudah guru-guru udah nggak kaget ya Bapak Ibu tentang online ini, karena kita udah diperkenalkan dengan Google Classroom. Mungkin kayaknya Google Classroom udah umum juga dipakai ya Bu ya, di mana-mana gitu ya. Banyak sih itunya aplikasinya, tapi di SD Regina Pacis menggunakan Google Classroom untuk penugasan materi gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu, nah kurang lebih seperti itu infonya. Nah terus Bu, berarti peran guru gimana ya Bu ya sekarang? Tadi sih saya dengar-dengar Ibu kan bilang memperkaya diri, berarti guru-guru di sini nggak berdiam diri ya Bu ya, mentang-mentang mungkin pandemi sekarang, habis itu bingung. Penugasan WhatsApp itu kayaknya sudah tidak lagi ya, apalagi kita tidak melakukan itu ya Bu ya. Kita benar-benar memakai Google Classroom. Nah, berarti kita mari dengarkan peran guru seperti apa sih Bu Iris? Iya. Kalau guru SD Regina Pacis itu kami kebetulan dari segala tingkat usia nih kami, ada yang senior dan ada yang masih junior, dan tingkat pengetahuan ilmu teknologinya itu beragam. Tetapi semua bekerja sama, mau guru senior, guru junior, itu semua saling melengkapi begitu katanya. Jadi semuanya bersinergi, yang tidak bisa IT atau kurang bisa IT itu dibantu, jadi tidak khawatir. Nah ketika memberikan pengajaran kepada siswa, satu paralel itu sama, tidak ada yang ini tidak bisa, yang itu sangat bisa, tidak seperti itu. Jadi semuanya kompak, semuanya saling membantu Kak Fani. Pokoknya semuanya harus bisa begitu ya Bu ya. Iya. Karena mau nggak mau sekarang ya memang sih tingkatan orang-orang untuk menyerap pembelajaran teknologi itu beda-beda ya Bu ya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, di Regina Pacis harus bisa gurunya. Ibaratnya nih yang gaptek-gaptek harus bisa. Betul. Kadang yang muda-muda juga ada yang gaptek kok, nggak salah ya. Tapi semuanya harus bisa, kita kompak dan semuanya memberikan pelayanan yang sama ya Bu ya. Iya. Lalu Bu, kalau manfaatnya apa sih Bu kalau misalnya anak-anak nanti ya dititipkan ke kita gitu, nanti pembelajaran di SD Regina Pacis tuh manfaatnya apa ya Bu ya? Ya Bapak Ibu dan para netizen, apalagi yang sudah pernah sekolah di sini ya, pasti sangat merasakan manfaat yang positif katanya untuk mereka dan kehidupan mereka. Saya sering mendengar atau membaca atau disampaikan oleh guru-guru, Pak Budi juga, komen-komen atau tanggapan anak-anak nih tentang Regina Pacis ketika mereka bersekolah di sini. Mereka merasa lebih mandiri, mereka bisa lebih sopan santun, lalu mereka bisa saling menghargai, bertoleransi. Itu sangat mereka jalankan dalam kehidupan mereka, bukan hanya ketika teori belajar di sekolah saja Bang Hani. Lalu mereka juga dari tanggapan-tanggapan yang sudah di sini ya, itu
saling membantu walaupun mereka sudah alumni, ada temannya, masih saling berhubungan, masih saling berkomunikasi antar mereka gitu. Kadang-kadang berkunjung ke sekolah menanyakan bagaimana keadaan di sini. Jadi manfaatnya itu kembali lagi ke yang karakter baik yang kami berikan untuk anak-anak gitu. Jadi pastinya karakter baik itu kan harus dicontohkan oleh guru-gurunya ya. Nah, mereka melihat contoh itu dari guru-guru, dari sikap guru, dari teladan guru. Jadi mereka tidak hanya teori-teori tidak, tetapi lihat gurunya mengajar dengan hati gembira, dengan semangat dan seperti itu. Jadi mereka melihat contoh itu yang menerapkan dalam kehidupan mereka. Ini sesuai dengan visi misi sekolah kita juga ya Bu ya, yaitu menjadikan peserta didik yang cerdas, tangguh, beriman, dan pembawa damai. Jadi di Regina Pacis tidak hanya kita transfer knowledge saja, tetapi kita mau utamakan pendidikan karakter. Nah, kita kan bertepatan dengan penerimaan peserta didik baru ya Bu ya. Nah, kita nanti dalam tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun pelajaran 2001-2022, kita ada konsep sekolah unggul. Jadi ada penerapan sekolah unggul. Nah, mungkin Bu Denis boleh cerita dikit, sekolah unggul itu lebih menitik beratkan fokusnya kemana Bu? Ya, intinya kami itu menggunakan kurikulum 2013 kan kami. Hanya dari situ kami kembangkan, yaitu yang di awal 3 tahun ke belakang adalah program bilingual. Jadi ada kelas yang dituju yang bisa mengakses 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi masih menggunakan kurikulum nasional ya. Yang dari bahasa Inggrisnya kita memakai kurikulum Cambridge gitu. Nah, dirasakan oleh kelas reguler yang bukan kelas bilingual kok bagus ya ternyata program tersebut. Maka tahun ke depan 2001-2022 kami mengadakan sekolah unggul. Jadi semua kelas 1 akan mendapatkan materi yang sama dengan bilingual, hanya dibedakan jam belajarnya gitu. Jumlah jamnya. Mengakses juga 2 bahasa ya Bu ya. Jadi nanti semua anak kelas 1 di tahun ajaran depan, yaitu tahun ajaran 2021-2022, semuanya memakai bahasa Inggris dalam pembelajarannya. Bilingual ya. Jadi ada 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya Bu ya. Tuh, saya tambahkan sedikit, jangan khawatir, kita menggunakan kurikulum nasional tetap, bahasa Indonesia tetap kita sampaikan untuk pelajaran yang tematik ya kami. Kalau untuk math, science, dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia dalam pengantarnya, dalam pelajaran tematik kita menggunakan. Oke, baik. Ya. Itu dari sisi akademik ya Bu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup jelas nih mengenalnya SD Regina Pacis Jakarta? Bapak Ibu sekalian yang belum ya menyekolahkan anaknya di Regina Pacis, mungkin masih mencari sekolah mana yang merupakan sekolah terbaik. Nah, jangan ragu, di SD Regina Pacis kita berikan pelayanan yang maksimal. Jadi kalau mungkin di sekolah lain masih ada penugasan, mungkin ya via WhatsApp atau apa, jangan khawatir, kita terus memperbaharui yang Bu Lilis ya. Apalagi saat nanti kedepannya kita juga akan menggunakan teknologi Cisco, itu makin kita upgrade lagi ke depannya. Jadi tidak hanya itu saja, dan jangan khawatir Bapak Ibu, kira-kira bosen gak ya anaknya? Nah, gimana Bu Lilis, bosen gak sih Bu anak-anak? Kalau mereka bilang bosannya itu karena di rumah mereka tidak berteman secara langsung ya, tapi ketika belajar tidak bosan sama sekali. Bahkan kadang guru atau bapak guru menyerahkan untuk les, selesai istirahat, mereka masih tetap standby atau masih tetap di ruang ya. Jam 11 selesai, mereka kita minta untuk les, tetap saja mereka tetap gabung begitu teman. Jadi mereka sangat excited. Jadi tenang aja Bapak Ibu,
apakah mungkin di pikirannya nanti bosan anaknya atau bagaimana? Tenang aja, di SD Regina Pacis kita pastikan anak-anak itu excited belajarnya. Itu seperti itu. Terima kasih Bu Riz untuk waktunya, untuk informasinya. Jangan lupa Bapak Ibu atau profesisian semuanya atau alumni ya, mungkin bisa bantu menyebarkan bahwa saat ini SD Regina Pacis membuka pendaftar didik baru tahun ajaran 2021-2022. Untuk info lanjut selengkapnya bisa lihat atau bisa cek di Instagram kami, di akun Instagram Pacis_Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Riz untuk waktunya. Saat ini kita mau berbincang-bincang dengan narasumber yang kedua. Nah, siapa? Yang ini. Pak Dodi. Mungkin udah pada tahu ya tentang Pak Dodi, guru favorit di SD. Pak Dodi, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, luar biasa, baik. Luar biasa baik, sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, tadi Pak, kalau saya berbincang dengan Ibu Riris, mungkin dari sisi akademiknya ya. Nah, kita kan punya visi membangun atau mendidik peserta didik menjadi seorang yang cerdas, tangguh, beriman dan pembawa damai. Itu tidak lepas dari bagaimana SD Regina Pacis itu mendidik karakter dari para peserta didiknya. Nah, mungkin Pak Dodi sekarang itu bergabung dengan timnya Ibu Riris di membantu sekolah di bagian wakil kepala sekolah, bagian kesiswaan. Nah, mari kita dengarkan bagaimana ya pendidikan karakter di Regina Pacis, penerapannya bagaimana pada saat sebelum pandemi dan saat online seperti ini. Gimana Pak kira-kira? Terima kasih, Miss Fani. Ya, Bapak Ibu dan juga penelitian yang terkasih, di Regina Pacis, di sekolah Regina Pacis itu kami mengedepankan nilai-nilai CIPS, yaitu compassion, belas kasih, humility atau kerendahan hati, integrity atau integritas, peace sebagai pembawa damai, yang kelima itu servant leadership, yaitu kepemimpinan pelayanan. Selama persekolahan ini berlangsung sebelum pandemi, itu kami gampang sekali untuk bisa mendidik karakter bagi anak-anak di sekolah, karena kami langsung bertemu dan mereka langsung mengalami. Misalkan ada yang bermusuhan, bisa langsung saling bersalaman. Ya, lalu misalkan kalau pagi mereka biasa saling bersalaman, mengucapkan selamat datang kepada teman-teman, kepada para guru, ya, dan lain sebagainya. Atau mungkin mereka dididik untuk bisa berani. Ya, kalau dulu itu sebelum pandemi, misalkan ada anak datang ke kelas dari kelas lain, tiba-tiba dia langsung nyelonong masuk. Nah, kami para guru kemudian bilang pada mereka, tolong diulangi lagi. Sekarang kamu keluar, coba untuk itu dulu, lalu memberikan salam. Itu mereka lakukan. Kalau mereka satu saja belum dilakukan, kami minta mengulangi lagi sampai mereka benar. Dan teman-teman lain di kelas itu mereka melihat, sehingga ketika mereka diberi kesempatan untuk datang ke kelas lain, mereka sudah melakukan seperti apa yang guru itu perintahkan kepada murid dari kelas lain. Itu sangat gampang sekali. Tetapi dalam masa pandemi seperti ini, dengan kami tidak bisa ketemu karena masing-masing dibatasi oleh sekotak laptop, layar laptop ataupun handphone yang tidak bisa saling bertemu dengan salah satu dengan yang lain. Tapi bukan berarti pendidikan karakter tidak bisa dijalankan. Ya, ada banyak hal yang bisa kami lakukan di situ. Nah, pendidikan karakter untuk masa PJJ ini itu dimulai ketika anak-anak mulai bergabung, ya, masuk dalam unit itu, mereka sudah diajar untuk saling menyapa satu dengan yang lain. Ya, apa kabar? Ya, lalu kemudian ada guru masuk, juga guru bertanya pada mereka masing-masing, bagaimana kabarnya hari ini, sudah sarapan atau belum? Dan kami membiasakan untuk menyapa satu persatu dari anak-anak tersebut. Ya, jadi kalau misalkan guru bidang studi masuk, ya kami punya daftar namanya, kami sapa mereka satu persatu tentang kabarnya hari itu. Dan kalau misalnya ada yang berulang tahun, biasanya teman-teman kasih tahu nih, Pak, ini ulang tahun nih Pak. Lalu kami mulai berdoakan mereka. Bisa saja mungkin salah satu murid diajak untuk memimpin doa atau mungkin guru sendiri. Nah, kemudian tadi dikatakan salah satu karakternya adalah sebagai pembawa damai. Nah, untuk menjadi seorang pembawa damai itu diperlukan komunikasi atau hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Ya, ketika hubungan kita baik dengan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan damai, maka kita bisa menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar. Nah, untuk memulai itu biasanya kami memulai pelajaran itu jam 7.45 sampai dengan jam 8, jadi kurang lebih 15 menit.
kami ada doa bersama. Itu setiap hari. Ya, doa dimulai dengan lagu, kemudian membaca firman Tuhan, ada renungan, dan dilanjutkan dengan novena, dan juga ada doa damai. Nah, kami membagi tugas untuk anak-anak. Jadi ada anak-anak yang bikin doa, ada anak yang membacakan Alkitabnya, ada anak yang membaca renungannya, ada anak yang memimpin doa damai, dan sebagainya. Jadi masing-masing itu digilir, supaya mereka juga bisa tahu bagaimana caranya untuk memimpin doa di situ. Dan biasanya itu kalau yang pas diminta itu, mereka rebutan. Saya aja Pak, saya Pak. Jadi mereka udah dibiasakan untuk berdoa. Bayangkan loh 15 menit setiap hari. Ya, dan itu mereka lakukan dengan kesungguhan hati. Nah, itu untuk menciptakan damai di dalam hati. Jadi hubungan dengan Tuhan ini menjadi lebih baik. Lalu kemudian biasanya pada hari pangan itu kan diajak juga untuk mengajak anak untuk berbagi. Nah, itu merupakan salah satu dari karakter yang berikutnya, itu memiliki atau kerendahan hati untuk bisa berbagi kasih dengan orang lain. Nah, kalau misalkan di luar masa pandemi, kami bisa anak datang langsung mengajak anak, bukan misalkan ke panti asuhan atau berbagi langsung. Tapi di masa pandemi ini kami tidak kurang nakal, ya. Jadi kami minta kepada anak pada hari pangan itu mereka berbagi untuk ojek online atau membantu di rumahnya, atau ada tetangga yang kurang mampu. Dan ternyata tanggapan orang tua itu luar biasa baik, ya. Jadi ada anak-anak yang kemudian mama papanya itu senang sekali, ya. Mereka kemudian oke, mami yang pesen makanan, nanti kamu yang datang keluar lalu bilang sama abangnya, ya, Bang, ini makanan untuk makan siang abang. Ya, terima kasih ya Bang, Tuhan memberkati. Lalu kami minta juga ada buktinya itu di foto di situ. Tapi ada juga orang tua yang memang sungguh-sungguh berani. Mereka ajak anaknya keluar, bawa beberapa kotak makanan, lalu ada pemulung yang duduk di jalan itu mereka kasih. Ya, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, tetap menjaga jarak dan juga memakai masker di situ. Dan kita kirimkan fotonya, itu luar biasa. Mereka amat senang sekali bahwa di masa pandemi ini, walaupun mungkin mereka berkekurangan, tapi mereka masih juga mau berbagi. Dan biasanya pengalaman di SD itu akan mempengaruhi hidup mereka kelak ketika mereka menjadi dewasa. Kalau di SD itu sudah diajarkan hal-hal yang baik, pasti akan mempengaruhi hidup mereka di masa yang akan datang. Seperti tadi dikatakan oleh Bu Lidis, ya, di setiap hari saya pernah tanya nih, karakter apa sih yang kamu dapat dari SD Regina Pacis? Itu jawabnya macam-macam. Bisa berbagi, ada yang toleransi, ada yang bisa menghargai, dan bahkan sampai mereka sudah punya anak pun, karakter baik yang ditanamkan di SD Regina Pacis itu tetap mereka kembangkan sampai mereka dewasa. Nah, kemudian ini setelah PAS, ya. Setelah PAS ini kami tidak ada gitu lagi, tapi kami kasih tugas ke anak-anak untuk berbuat sesuatu yang baik di rumah. Jadi mereka menjadwal dirinya bahwa misalkan hari Selasa, ya, mereka tugas untuk membersihkan tempat tidur. Jadi bangun tidur itu dari anak kelas 1 sampai anak kelas 6 itu sudah mulai harus merapikan tempat tidur situ. Besoknya mereka mengepel lantai atau menyapu lantai. Lalu lusanya lagi mereka mencuci piring, ya. Dan selanjutnya ada lagi, dan sampai pada hari terakhir nanti mereka akan diajak untuk membuat sesuatu hasil karya yang bisa mereka persembahkan kepada orang tua di hari Natal nanti. Entah itu buat puisi, buat doa, atau mungkin buat satu kegiatan, satu hiasan atau apa, atau kartu Natal, yaitu di Evan, ya. Dan jadi anak-anak jangan takut bahwa di Regina Pacis itu untuk karakter ini kami sangat mengedepankan, mengutamakannya, ya. Jadi ada banyak anak-anak di antara kami juga yang pada saat Google Meet, ya, belajar itu, kalau ada temannya satu yang tidak mengerti, lalu yang lain mulai langsung kasih jelaskan bagaimana caranya. Contohnya kemarin itu pas lagi PAS ada satu anak yang kesulitan untuk masuk mengerjakan di Google Form, ya. Lalu kemudian temannya kasih tahu nih, caranya begini ya, begini. Ya, dan ternyata begitu diikuti, mereka bisa ikut. Ini luar biasa sekali bahwa walaupun cuma satu kotak itu, ternyata perhatian mereka satu dengan yang lain itu luar biasa. Jadi mereka tidak lagi melihat bahwa dia mungkin pintar atau tidak, ya. Yang penting siapa yang tahu, mereka langsung kasih tahu di situ. Jadi memang kadang-kadang dalam pelajaran itu suka rame sedikit, tapi rame bukan dalam arti yang tidak bagus, ya.
tapi rame yang bagus yang saling mengingatkan satu temannya. Jadi kalau misalkan ada yang satu itu lagi main-main, temannya mengingatkan, tolong dong kita dengarkan apa yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru. Mereka kemudian antusias sekali mengikuti semua yang diperintahkan oleh teman-temannya itu. Nah, selain itu juga kami juga adakan persekutuan doa juga ya untuk anak-anak dan juga untuk orang tua. Jadi tadi saya katakan bahwa spirit membawa damai itu dimulai dari hati. Ya, ketika hati kita ada damai, maka kita bisa berbagi kepada orang lain. Dan bisa mencapai hati penuh damai, kita harus dekat dulu dengan Tuhan. Nah, kemudian ada lagi yang kami ajarkan bagaimana mereka harus mengatakan kata terima kasih dan Tuhan memberkati, yaitu kepada orang-orang yang mungkin sudah menolong mereka atau yang sudah mungkin mereka bantu, dan itu sangat bermanfaat sekali. Ya, saya sangat senang sekali kalau misalkan pas sebelum pandemi ya, ada tiba-tiba ada anak kelas 1 masuk ke pintu. Selamat pagi Pak Dodi, selamat pagi. Mau ngapain ya? Mau ambil buku Ibu Yani. Kemudian saya langsung terima kasih Pak Dodi, Tuhan memberkati. Wah, rasanya itu saya berasa dibawa ke surga. Coba 30 anak saja masuk itu selama satu hari saya mendapatkan 30 kata-kata Tuhan memberkati. Kata itu cuma biasa-biasa saja, tapi kalau diucapkan dengan tulus hati itu berkatnya luar biasa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu di aspek kami ya. Kami masih tetap melakukan yang namanya pendidikan karakter. Ya, ini hanya apa yang kami sampaikan, sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Tetapi nanti kalau mau lebih jelasnya lagi bisa nanti bergabung di sekolah Prima Kasih. Ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, pendidikan karakter walaupun sekarang via virtual ya, ibaratnya apa-apa virtual, serba virtual, tapi kita memikirkan bagaimana di era yang serba virtual ini tetapi karakter tetap menjadi hal yang utama yang akan kita didik ke semua peserta didik yang ada di SD Regina Pacis Jakarta. Jadi melalui hal-hal yang simpel ya Pak Dodi ya, tadi kemandirian itu dibangun. Kalau saya tadi agak sedikit tersentuh itu, wah, diberikan tugas itu, kalau tugas dulu saya tuh tugasnya ngapain, PR, bikin apa gitu kan, bikin satu esai kayak apa gitu ya Pak ya. Tapi ini tugasnya tadi apa tuh, memberikan bagi makanan, kalau enggak itu merapikan tempat tidur. Saya dulu nggak pernah loh Pak Dodi itu nggak pernah, jadi saya amazed banget. Mencuci aja itu membangun kemandirian secara kecil-kecilan ya. Dari situ itu nanti baru bisa berkembang. Dan iya betul, di sekolah nggak hanya di SD Regina Pacis, tapi di sekolah dari SD sampai SMA kita itu tidak hanya memperhatikan kehidupan rohani para siswanya, tapi orang tuanya juga ya Pak Dodi. Jadi kita ada persekutuan doa untuk orang tua dan murid itu sendiri. Nah, yang tadi Pak Dodi bilang pembawa damai itu datang dari hati kita dulu, baru kita bisa menyebarkan damai itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa sih pendidikan karakter itu penting Pak Dodi? Terus kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman menarik selama Bapak mengajar? Apa kira-kira kurang lebih seperti itu? Ini kapan ya? Mengapa pendidikan karakter itu sangat penting? Pendidikan karakter itu amat sangat penting karena ketika itu diajarkan di masa kecil, kita bisa tahu nanti ke depannya anak itu akan menjadi seperti apa. Ya. Banyak orang-orang dewasa yang ketika masa kecilnya itu tidak mendapatkan karakter yang baik, maka dia dibentuk sebagai monster-monster yang luar biasa. Ya, contohnya yang mudah sekali emosi, yang sombong, yang gampang tersinggung dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya sampai mereka kemudian benar-benar membela anaknya. Sebagai contoh, anaknya misalkan ini sedikit sama temennya, mamanya datang langsung kemudian marahin temennya itu. Nah, itu kalau dibiarkan terus seperti itu, maka anak ini akan menjadi orang yang merasa bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan karena saya tahu pasti ada yang bela saya, dan kedepannya itu pasti orang tuanya akan bingung juga. Nah, kalau misalkan anak itu tiap hari hanya dibantu saja, dia tidak bisa mandiri. Maka kadang-kadang kami juga bisa bersitegang sedikit dengan orang tua. Ketika
ketika orang tua guru mengatakan A, orang tua malah melakukannya B. Jadi kami selalu mengajak orang tua untuk sepakat ya dengan sekolah supaya kami bisa bersama-sama membentuk anak ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka pendidikan karakter di SD itu awal mula yang baik sekali. Karena biasanya ini pengalaman saya, ini kalau hal-hal yang benar yang diajarkan di SD itu akan diingat terus sampai nanti kita menjadi tua ya, menjadi dewasa. Karena saya suka tanya sama murid-murid saya nih, kalau saya sedang kalau kami ketemu nih sama yang alumni nih, tiba-tiba mereka langsung mengatakan, Pak saya masih ingat loh Pak, waktu SD itu Bapak ngajarin ini masih terekam sampai dengan hari ini. Jadi hari ini masih saya bisa melakukan itu semuanya itu. Ya, jadi itu pentingnya pendidikan karakter yang ada di sekolah. Nah, jadi kami harapkan orang tua juga bisa saling membantu, kompak dengan kami semuanya. Ya kadang-kadang ada sedikit tabrakan, misalkan nih, kalau di SD Regina Pacis, kalau masa normal itu setiap hari Jumat itu ada kita makan ya TPS gitu ya, tahu tempe sayur. Ya, jadi anak-anak dibiasakan untuk makan sayur juga. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang supaya anaknya ini nggak sedih, nggak ini, ya itu nasinya, ada tahunya, tempenya, tapi di bawahnya tuh kayak kuburan tuh begitu dibuka itu ada dagingnya, ada telurnya, ya. Dan rata-rata anak-anak itu jujur. Begitu saya lewat keliling biasanya dia, Pak, minta maaf ya Pak, kenapa? Ini Pak, mami saya kasih daging di sini. Jadi dagingnya disimpan aja untuk makan di rumah. Cara makannya ada di sini. Ya, jadi anak-anak kadang-kadang lebih jujur daripada orang tua. Orang tua begitu takut. Nah itulah yang kadang-kadang pendidikan karakter itu yang bisa menghambat adalah mungkin ya cintanya orang tua yang terlalu berlebihan. Jadi amat sangat dibutuhkan pendidikan karakter yang baik untuk bisa menciptakan kelak jadi manusia-manusia yang benar-benar luar biasa. Nah tadi kalau ditanya oleh Pak Fani, ada nggak sih pengalaman menarik ya selama saya mengajar jadi guru? Maaf Pak, sebenarnya Bapak berapa lama Pak jadi guru? Saya baru 24 tahun. Baru Bapak Ibu, katanya 24 tahun baru. Karena ada teman saya yang sudah 40 lebih, jadi saya masih baru 24 tahun. Jadi kira-kira 8 tahun lalu saya mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata terima kasih Tuhan yang terhati. Itu saya awali waktu itu anak kelas 5. Ya, jadi kamu jangan takut ya, ucapkan saja itu kata-kata itu biasa tapi luar biasa. Mungkin nanti begitu kamu ke sekolah ke TU bilang terima kasih Bu Tuhan berkati, TU akan bengong itu begini. Ya tenang. Begitu saya suruh ke TU, ya kamu ngomong ini ya. Begitu mereka sampai di atas berjumpa, katakan Pak ada bengong Pak. Nggak apa-apa, tapi kita berikutnya semuanya juga akan ikut. Dan ternyata memang akhirnya dari mulai guru, kepala sekolah sampai murid itu sama orang tua itu akhirnya sekarang sudah terbiasa. Nah ada satu pengalaman menarik. Jadi waktu itu ada anak Pasiman setelah saya ajarkan seperti itu, dia diajak makan sama mamanya, lalu sama beberapa temannya. Nah begitu lagi makan di restoran, tiba-tiba itu tusuk giginya tempatnya jatuh, bahkan berserakan. Begitu si anak itu pungut, tiba-tiba datang pelayannya. Pelayan restoran itu. Lalu diganti yang baru. Begitu sudah ditaruh di situ, lalu anak ini dengan otomatis mengatakan terima kasih ya Mbak, Tuhan memberkati. Nah tiba-tiba di belakang itu ada satu keluarga yang lagi makan. Ya, murid saya cerita, mereka memang kami loh Pak. Nah, terus sudah itu, begitu mereka selesai duluan, tiba-tiba saya diundang, ditanya, kamu dari gereja mana? Lalu kemudian dibilang, saya udah Pak. Loh, kok bisa ngomong seperti itu? Ya karena di sekolah diajari mengucapkan kata-kata luar biasa. Kamu di mana? Di SD Regina Pacis. Nah ini hanya satu anak ya, tapi masih banyak anak-anak lain lagi. Dan itu saya rasakan. Jadi sampai hari ini kalau saya ketemu sama yang tidak alumni itu, mereka main atau mereka ketemu saya, dan di akhir kata mereka selalu mengatakan terima kasih ya Pak, Tuhan memberkati. Nah, itu yang pengalaman yang amat sangat menarik menurut saya. Ya. Lalu kemudian ada satu lagi, nah itu di masa PJJ, PJJ ini ya. Jadi saya kan suka lihat nih anak-anak itu kalau sudah belajar karena kameranya itu nggak ada yang buka. Lalu kemudian tiba-tiba saya dapat inspirasi, dapat cerita. Saya ceritakan kepada mereka bahwa ada satu mahasiswi sekolah di luar negeri kuliah, ya karena uangnya pas-pasan dia cari cara bagaimana caranya supaya kalau dia naik kendaraan umum gratis. Dan akhirnya
dia lakukan itu selama bertahun-tahun. Dia pintar sih, lulus dengan cum laude. Nah, dia sudah berpikir bahwa pasti saya akan diterima di pekerjaan yang saya tuju di negara itu. Tetapi ternyata begitu banyak lamaran yang dia sampaikan, ya ini, tapi tidak ada satupun yang pada akhirnya mau terima dia. Lalu dia protes dong, ya, di pekerjaan pekerjaan di sana ya. Lalu kemudian dilihat ternyata dia punya pengalaman yang dia bagus tentang berbohong. Loh, kok tahu sih? Katanya, ya kalau segala sesuatu adalah kami merekam semuanya. Ratusan kali Anda baik tidak bayar waktu mau negara. Nah, saya bilang sama anak-anak, ya, itu ada alat yang bisa mendeteksi. Ya, mereka mengakui di situ mengatakan, nggak ada yang tahu kok, tapi dia lupa ada alat yang merekam itu. Nah, sekarang dalam masa digital seperti ini, banyak anak-anak loh yang bersikap seperti si mahasiswi tadi, yang merasa tidak ada orang yang tahu, lalu kemudian matikan kamera sambil makan, sambil main handphone, sambil nonton YouTube, sambil tiduran, ya, lalu di ulangan mulai. Dan ketika saya mulai bilang seperti itu, ya, saya mengatakan bahwa mungkin tidak ada kamera yang bisa lihat kami, tapi ada satu pribadi yang berfungsi sebagai kamera, yaitu Tuhan yang melihat apa yang kami buat. Kalau kemudian itu satu persatu kameranya terbuka semua. Saya kaget ini, kok mata saya kayaknya ada rasa yang tang gitu ya, gelap ya, ternyata semuanya pada dua kamera pada lihat semua di situ. Dan itu ternyata itu mereka saya lihat dicuri semuanya pakai baju seragam dan sebagainya. Nah, itu lagi. Lalu ada satu lagi, saya pernah kasih tugas ini luar PJJ. Oh, di luar PJJ. Namanya tugas cipta-cipta. Itu artinya apa? Artinya saya minta kepada anak-anak, kalau kamu sayang sama mami, waktu itu mulai kelas 5, kamu bilang sama mereka, kamu kan sudah selama ini mami sudah kasih sesuatu yang baik untuk kamu. Ya. Kamu bilang sama mami terima kasih ya sudah mengandung saya, melahirkan saya dan tidak buang saya. Kamu ucapkan tiga itu saja, ya kalau kamu pergi. Kamu lihat bagaimana reaksinya mami. Lalu kemudian sesudah itu nanti kamu sharing di depan, tapi diambil nilai sih. Nah, kemudian ada satu anak yang boleh cerita seperti itu ya, dia berani dia ucapkan di situ. Lalu bagaimana reaksi mami? Ya, mami biasa-biasa aja sih pak. Ya, mami biasa-biasa aja, tapi pasti hatinya tersentuh. Dan beberapa lama ada banyak orang tua yang mulai WA saya, dan dia bilang, Pak, tadi saya hampir nangis. Kenapa? Karena anak saya tiba-tiba peluk saya. Dia bilang sama saya, mami terima kasih sudah mengandung saya, melahirkan saya dan tidak buang saya, dan saya dicium pak titik saya. Terus kemudian dia melari, saya tarik dia dan saya peluk. Saya nangis di situ karena belum pernah saya mendengar kata-kata itu dari anak saya, karena selama ini nakalnya luar biasa. Dan itu baru satu orang tua ya, ada banyak juga yang mereka menceritakan juga, sharing juga ya pak ya. Jadi amat sangat membahagiakan ya. Sekolah di SD Regina Pacis ini kan ada banyak hal yang bisa kita terima. Itu kurang lebih pengalaman menarik. Ada banyak pengalaman, tapi kalau misalkan ceritakan semua di sini, kita bisa sampai saya pensiun. Sampai pensiun. Terlalu banyak ya pengalaman menarik. Oke, terima kasih Pak untuk sharingnya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak Ibu menitipkan, akhirnya mempercayakan anaknya untuk kami didik di SD Regina Pacis Jakarta. Ingatlah dan yakinlah kita tidak hanya mendidikan, menanamkan pendidikan atau knowledge, pengetahuan sehingga anak-anak nanti bisa menjadi pribadi yang pintar, tapi juga karakter juga diutamakan di sini. Tadi sebagai contoh ya Pak Dodi merupakan bagian Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan itu sangat memperhatikan pendidikan dari karakter anak-anak di SD Regina Pacis Jakarta, tidak hanya dari kelas 1 tapi sampai kelas 6. Dan Bapak Ibu jangan khawatir karena pendidikan karakter itu merupakan inti dari Sekolah Regina Pacis Jakarta. Makanya pendidikannya akan berkesinambungan, SMP, SMA juga seperti itu ya, dari yang mulai terkecil TK, lalu naik kelas SD sama 6 tahun dididik karakternya, dan selanjutnya kemudian kurang lebih seperti itu ya Kak. Jadi jangan ragu lagi kalau Bapak Ibu ingin bertanya mengenai pendaftaran, info pendaftaran dan segala macamnya, boleh langsung Bapak Ibu DM, boleh direct message
via Instagram itu boleh, atau telepon, atau Bapak Ibu buka website kita, atau langsung komen di Instagram kita itu langsung. Atau mungkin ada yang kurang jelas lagi, ingin lebih dalam lagi mengetahui, ingin berbincang-bincang lagi dengan Ibu Riris atau Bapak Dodi, nanti bisa kita sambungkan, bisa kita berikan wadahnya. Karena biasanya kita akan juga mengadakan consultation week itu setiap weekend biasanya di hari Sabtu itu kita mengadakan. Nah di situ nanti Bapak Ibu kalau mau lebih detail lagi bagaimana sih mengenai pembelajarannya dan segala macamnya bisa ikut di situ ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu lagi. Nanti Bapak Ibu boleh tanya langsung ke kita kurang lebih seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi mungkin Bapak Dodi pernah tadi Bapak Dodi mention ya. Jadi kita tidak hanya memperhatikan anak-anak aja, tetapi bagaimana sih anak-anak ini berkontribusi secara pribadi, secara mandiri nanti di masyarakat dan lebih kecil lagi tuh di dalam keluarga. Nah, kita juga mengadakan persekutuan doa ya. Kalau persekutuan doa untuk anak-anak itu Pak Dodi sendiri yang selalu jadi pembicaranya, jadi pembicara tetap ke Pak Dodi. Jadi jangan ragu lagi. Nah itu nanti boleh masuk di persekutuan doa tersebut, boleh masuk dari SD, SMP, SMA. Kita memperhatikan kehidupan rohani juga. Lalu juga ada orang tuanya juga kita perhatikan. Ada persekutuan doa juga. Kita mendengarkan firman bersama-sama. Kita saling support orang tuanya juga gitu ya. Jadi kita tidak hanya memikirkan anaknya saja, tapi orang tuanya juga gitu kita support melalui namanya Kombas ya. Kepanjangan apa Pak Kombas? Komunitas basis, kurang lebih seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Bapak Ibu bisa menonton ulang kembali live IG ini di YouTube Regina Pacis Jakarta. Nanti boleh langsung buka YouTube-nya, search aja Sekolah Regina Pacis Jakarta. Di situ juga banyak video-video mengenai bagaimana ya pembelajaran jarak jauh dan segala macamnya selama bersekolah di Sekolah Regina Pacis Jakarta, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Recisian, dan para alumni semuanya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton live IG kami pada siang hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan membuat Bapak Ibu ataupun alumni ataupun Recisian semuanya bisa mengenal SD Regina Pacis itu lebih dalam lagi ataupun lebih dekat lagi. Baik, dengan ini saya akhiri live IG. Terima kasih Bu Riris untuk waktunya. Terus juga ada Pak Dodi. Terima kasih ya Pak Dodi. Semoga pelayanan kita di sini bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jangan khawatir, SD Regina Pacis selalu memberikan pendidikan yang bermutu. Kita selalu jaga mutu kita agar semua anak-anak, semua peserta didik dapat mendapatkan haknya untuk belajar yang baik dan yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Dengan ini kami akhiri live IG kita. Et Veritatem, Perkaritatem. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Dadah.